Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jika pada kesempatan sebelumnya kita telah membahas tentang gaya kepemimpinan, maka pada kesempatan ini kita akan membahas tentang pola komunikasi dalam organisasi. Nah, mengapa pola komunikasi ini penting? Karena pola komunikasi menentukan bagaimana pesan yang kita sampaikan dapat diterima dan dipahami oleh orang lain. Meskipun semua organisasi harus melakukan komunikasi dalam mencapai tujuannya, namun perlu diketahui bahwa pendekatan yang dipakai antara suatu organisasi dengan organisasi lainnya itu berbeda-beda. Yang menjadi pertanyaannya kemudian, bagaimana pola komunikasi terjadi dalam suatu organisasi? Nah, untuk menjawab ini, secara umum pola komunikasi ada dua, yaitu saluran komunikasi formal atau formal communication channel dan saluran komunikasi informal atau informal communication channel. Nah, pertama-tama kita akan membahas tentang saluran komunikasi formal, di mana saluran komunikasi ini terbagi menjadi 4, yaitu komunikasi dari atas ke bawah, komunikasi dari bawah ke atas, komunikasi horizontal, dan komunikasi regional. Baik, kita akan membahas tentang komunikasi dari atas ke bawah. Secara sederhana, transformasi informasi dari manajer di semua level kebawahannya merupakan komunikasi dari atas ke bawah. Transformasi informasi ini terkait tentang tanggung jawab dan kewenangan dalam organisasi. Tujuannya untuk menyampaikan informasi, mengarahkan, mengkoordinasikan, memotivasi, memimpin, dan mengendalikan berbagai kegiatan di level bawah. Jenis komunikasi ini dapat dilakukan dalam bentuk lisan, contohnya percakapan biasa, wawancara formal antara supervisor dengan karyawan, atau pertemuan diskusi kelompok. Selain secara lisan, jenis komunikasi ini juga sering dilakukan dalam bentuk tertulis, contohnya dalam bentuk memo, manual pelatihan, kontak informasi, surat tugas, surat keputusan, surat perintah, maupun dalam bentuk papan pengumuman. Nah, yang menjadi kelemahan dalam jenis komunikasi ini adalah kemungkinan terjadinya penyaringan atau sensor informasi, di mana pesan yang diterima karyawan tidak selengkap aslinya. Ketidaklengkapan pesan yang diterima ini disebabkan oleh saluran komunikasi yang cukup panjang mulai dari manajer puncak hingga ke karyawan. Oleh karena itu, untuk menyampaikan pesan perlu diperhatikan saluran komunikasi yang digunakan dan kompleksitas pesan yang ingin disampaikan. Nah, selanjutnya, selain komunikasi dari bawah ke atas, sebaliknya juga terdapat komunikasi dari bawah ke atas, yaitu alur pesan dari karyawan ke manajer paling atas. Untuk memecahkan masalah-masalah yang terjadi dalam suatu organisasi dan untuk mengambil keputusan secara tepat, sudah sepantasnya seorang manajer memperhatikan aspirasi yang berasal dari bawahannya. Keterlibatan bawahan dalam proses pengambilan keputusan merupakan salah satu cara yang positif dalam upaya memenuhi tujuan organisasi. Namun, yang menjadi kelemahan dalam saluran komunikasi ini adalah kemungkinan bawahan hanya menyampaikan informasi yang baik-baik saja, sedangkan informasi yang mempunyai kesan negatif atau tidak disenangi oleh manajer cenderung disimpan dan tidak disampaikan. Hal ini karena para bawahan menganggap bahwa dengan melaporkan hal yang tidak baik dapat mempengaruhi posisinya dalam perusahaan, atau dengan kata lain, ketika informasi yang tidak disampaikan tidak sesuai dengan ketika informasi yang disampaikan tidak sesuai dengan harapan manajer, maka ia akan mendapatkan teguran atau hukuman atau sejenis ancaman. Selanjutnya, dalam saluran komunikasi formal adalah komunikasi horizontal. Komunikasi horizontal atau sering juga disebut dengan komunikasi lateral adalah komunikasi yang terjadi antara orang-orang yang memiliki posisi yang sejajar dalam organisasi, misalnya sesama manajer. Tujuan komunikasi ini untuk melakukan persuasi, mempengaruhi, dan memberikan informasi kepada bagian atau departemen yang memiliki kedudukan sejajar. Contoh, komunikasi antar manajer pemasaran dan manajer produksi. Hal ini penting karena setiap bagian departemen dalam suatu organisasi memiliki tingkat ketergantungan yang cukup besar. Selanjutnya adalah komunikasi diagonal. Saluran komunikasi formal yang satu ini adalah jenis komunikasi yang paling jarang digunakan atau juga disebut dengan diagonal communication, yaitu komunikasi antara dua level organisasi yang berbeda. Contohnya komunikasi formal antara manajer pemasaran dengan bagian pabrik, antara manajer penelitian dengan keuangan, antara manajer produksi dengan bagian promosi, atau manajer promosi dengan bagian akuntansi.
Sebuah penelitian yang pernah dilakukan menunjukkan bahwa komunikasi regional lebih banyak diterapkan dalam suatu organisasi berskala besar. Namun kelemahan dari komunikasi ini adalah dapat mengganggu jalur komunikasi yang rutin dan sulit dikendalikan secara efektif. Nah, tadi itu 4 penjelasan singkat tentang saluran komunikasi formal yang menggambarkan bagaimana informasi ditransformasikan dari jalur hierarki. Sementara untuk saluran komunikasi informal atau informal communication channel, orang-orang yang ada dalam suatu organisasi melakukan komunikasi tanpa mempedulikan jenjang hierarki, pangkat, kedudukan dalam berkomunikasi. Mereka dapat melakukan komunikasi secara luas, melakukan perbincangan yang bersifat umum seperti mengobrol tentang humor keluarga, anak, dunia olahraga, dan dunia musik, dan lain-lainnya. Jadi seperti itu kurang lebih gambaran tentang pola komunikasi organisasi. Sekian dari saya, terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.